Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mengenal Tokoh Wayang. Kali ini kita akan kenalan dengan Raden Sadewa. Ya, Raden Sadewa adalah salah satu dari 5 Pandawa, putra terakhir dari Prabu Pandu Dewanata dan Dewi Madrim. Ia terlahir kembar bersama kakaknya Nakula. Bersama Nakula, Sadewa dikenal sebagai Pandawa kembar. Meskipun seringkali dianggap sebagai tokoh pendukung, Sadewa memiliki peran krusial karena keahliannya yang unik dan luar biasa. Bentuk wayangnya dalam pewayang Jawa, Sadewa digambarkan dengan rupa yang mirip dengan kembarannya Nakula. Ciri-ciri fisiknya adalah dari wajahnya ini. Wajahnya yang halus, tampan, dan tenang. Nah, wajahnya menghadap ke depan ini. Matanya sipit mencerminkan kebijaksanaan. Nah, matanya ini sipit mencerminkan kebijaksanaan. Tubuhnya berperawakan langsing dan anggun, menunjukkan karakternya yang tidak mengandalkan kekuatan fisik semata. Pakaiannya mengenakan pakaian kesatria yang rapi dan sederhana, seringkali dilengkapi dengan ikat kepala atau belangkon dan kain batik. Kalau Sadewa ini wayangnya Sadewa nih. Nakula itu sini ada runcingnya ke atas. Kalau Sadewa itu polos lurus. Nah, ini Sadewa. Pakai gelang bahu, gelang tangan, bokongannya lurus, gelang kaki, pakai kalung. Ini sumbingnya ini ke bawah. Nah, ini ya. Tokoh Sadewa seperti itu. Oke, lanjut ya. Perbedaan utama antara wayang Sadewa dan Nakula seringkali hanya terletak pada detail kecil pada wajah atau hiasan kepala. Meskipun dalam beberapa versi mereka digambarkan identik ya. Kelahiran hingga kematian. Sadewa dan Nakula terlahir dari Dewi Madrim berkat anugerah dari dewa kembar Aswin dan Aswan, dewa pengobatan dan kedokteran. Kelahiran ini membuat Sadewa memiliki keahlian luar biasa dalam ilmu pengobatan dan astrologi. Masa kecilnya, ia dan Nakula diasuh oleh Dewi Kunti setelah kematian ibundanya, Dewi Madrim. Sadewa tumbuh menjadi seorang kesatria yang cerdas. Satria yang cerdas ini Sadewa. Rendah hati dan berpengetahuan yang luas dalam pengasingan Pandawa. Ia selalu mendampingi saudara-saudaranya dan menggunakan keahliannya untuk membantu mereka, membantu para saudaranya, para Pandawa. Seperti itu ya. Orang berdiri sini, berdiri ke tengah sini. Oke. Nah, seperti itu. Dalam perang Baratayuda, Sadewa bertarung dengan gagah berani. Ia berhasil mengalahkan beberapa kesatria Kurawa dengan strategi dan pengetahuannya. Ia dan Nakula tetap setia mendampingi Pandawa hingga akhir hayat mereka, di mana mereka ikut dalam perjalanan suci Pandawa menuju surga atau disebut moksa, yang menandai berakhirnya kisah hidup mereka di dunia. Dialog dari tokoh Sadewa. Sadewa dikenal sebagai pribadi yang pendiam, tenang, dan tidak banyak bicara, namun setiap ucapannya penuh dengan makna dan kebijaksanaan. Kakang Prabu menawi panjenengan dawuh kula badhe nglampahi. Kakak raja, jika Anda memerintah saya akan melaksanakannya. Kalimat ini menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya yang tak tergoyahkan kepada Yudhistira. Bebener punika boten mung saking perkawis fisik, ananging saking kapinteran lan ati ingkang resik. Kebenaran itu bukan hanya dari hal fisik, tetapi dari kecerdasan dan hati yang bersih. Dialog ini mencerminkan filosofi hidup Sadewa yang mengutamakan pengetahuan dan kebersihan batin. Ya, seperti itu. Pesan moral dari Sadewa, kita bisa belajar beberapa pesan moral yang sangat berharga. Pertama, kekuatan sejati bukan hanya fisik. Sadewa membuktikan bahwa kecerdasan, pengetahuan, dan ketulusan hati bisa menjadi kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekedar kekuatan otot. Nah, yang kedua, kerendahan hati dan kesetiaan. Meskipun memiliki keahlian yang luar biasa, Sadewa tidak pernah sombong. Ia selalu patuh dan setia kepada saudaranya.
mengajarkan pentingnya kerendahan hati dan sebuah tim. Setiap orang memiliki peran penting. Meskipun tidak menjadi sorotan utama, Sadewa memainkan peran yang krusial yang menunjukkan bahwa setiap individu dengan keahliannya masing-masing sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Oke, Sadewa adalah representasi dari kebijaksanaan yang tersembunyi. Ia adalah sosok yang mengajarkan kita bahwa pahlawan sejati tidak selalu harus berada di garis depan, tetapi bisa menjadi pilar kekuatan di belakang layar, dengan pengetahuan dan ketulusan hati sebagai senjata utamanya. Oke, mungkin cukup sekian pengenalan dari tokoh Sadewa ini ya. Oke, cukup sekian pengenalan dari tokoh Sadewa ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi tuntunan dan tontonan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu hayu rahayu, salam pecinta budaya.